Sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Priscilla Jessica Pihahei, Magister Kesehatan Masyarakat, Peminatan Kesehatan Ibu dan Anak. Saya adalah dosen tetap pada program studi Diploma 3 Kebidanan, Kampus Manokwari, Poltekkes Kemenkes Sorong. Saat ini saya sedang mengikuti proses sertifikasi dosen gelombang pertama yang diselenggarakan oleh Kemendikti-Saintek tahun 2025. Saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Pada kesempatan ini saya akan membagikan bagaimana saya mengajar pada mata kuliah promosi kesehatan. Kode mata kuliah adalah BD 5.018 yang berbobot 2 SKS dan diajarkan pada semester ganjil, yaitu semester 3 tahun 2024-2025. Capaian dan deskripsi pada mata kuliah promosi kesehatan. Mata kuliah ini memberi kemampuan kepada mahasiswa untuk mampu melakukan promosi kesehatan dalam pelayanan kebidanan. Dengan pokok bahasan meliputi konsep, prinsip, dan lingkungan promosi, identifikasi perilaku dan kebutuhan masyarakat, melakukan kemitraan serta pemberdayaan kepada masyarakat dalam konteks kebidanan. Selain itu, mahasiswa juga harus mampu menyusun satuan acara penyuluhan atau SAP dan media promosi, serta mampu melaksanakan pendidikan kesehatan, menerapkan teknik komunikasi, serta mengevaluasi kegiatan promosi kesehatan. Mata kuliah ini memiliki beberapa capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK ada 11. Kemudian untuk pertemuan ini, pada pertemuan kelima dan keenam, peserta didik diharapkan mampu menyusun satuan acara penyuluhan dan memilih metode promosi kesehatan yang tepat berdasarkan karakteristik sasaran dan tujuan dari penyuluhan atau pendidikan kesehatan. Yang kedua, mahasiswa harus mampu menyusun rencana pembelajaran dalam bentuk SAP atau satuan acara penyuluhan dan melakukan praktik penyuluhan menggunakan metode ceramah, diskusi, atau simulasi atau demonstrasi. Dalam mengajar, saya menerapkan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Misalnya, di awal pertemuan, saya akan menyampaikan materi menggunakan berbagai metode seperti ceramah interaktif, diskusi, studi kasus, simulasi, atau demonstrasi. Media pembelajaran yang saya gunakan mencakup modul, slide presentasi, video pembelajaran, hingga diskusi interaktif melalui platform daring seperti Classpoint, Quizzes, Classroom, atau Canva. Untuk interaksi di kelas, saya sangat menekankan pada keterlibatan mahasiswa secara aktif. Oleh karena itu, saya membuka ruang diskusi aktif, tugas kolaboratif, hingga presentasi mandiri atau kelompok. Misalnya, dalam materi berbagai media promosi kesehatan, mahasiswa akan saya minta untuk membuat clipping elektronik yang tujuannya agar mahasiswa bisa mengenal berbagai media dan fungsinya. Sedangkan pada materi menyusun SAP atau satuan acara penyuluhan, mahasiswa diminta menyusun rencana pembelajaran promosi sesuai konteks pelayanan kebidanan di lapangan. Untuk asesmen, dilakukan evaluasi secara terstruktur, mencakup keaktifan mahasiswa selama di kelas. Misalnya, dengan menggunakan Classpoint, mahasiswa akan merespon untuk sebuah pertanyaan atau sebuah topik yang dibuka dan dibahas secara daring. Lalu, untuk penilaian lainnya, ada ujian akhir semester dan ujian tengah semester. Ada tugas individu dan kelompok presentasi mahasiswa, serta ada praktik di lapangan. Mahasiswa juga akan dinilai berdasarkan pembuatan media promosi dan video edukasi sesuai dengan SAP yang telah dibuat sebelumnya dan disusun dan dipraktekkan. Media yang saya gunakan untuk penilaian ada Classpoint, Quizzes, Google Drive, Classroom, atau Canva. Tujuannya agar proses penilaian terekam dengan baik dan penilaian dilakukan oleh dosen seobjektif mungkin.
Bagaimana teknik pengelolaan kelas dan motivasi mahasiswa? Di awal pertemuan, saya akan membangun keakraban komunikasi dengan mahasiswa, menjelaskan kontrak kuliah, dan memberikan gambaran capaian pembelajaran selama 1 semester. Saya juga memanfaatkan kuis interaktif seperti kelas poin, Quizizz, Classroom, atau Canva untuk mengetahui pemahaman mahasiswa dan menjaga mereka tetap aktif selama proses pembelajaran. Prinsipnya, saya mengajar bukan hanya menyampaikan, tetapi membangun ruang belajar yang hidup. Demikian gambaran pengajaran saya pada mata kuliah promosi kesehatan. Saya percaya bahwa dengan keterlibatan aktif mahasiswa, pendekatan pembelajaran yang konseptual, capaian pembelajaran tidak hanya dapat dicapai, tapi juga bermakna untuk praktik kebidanan di masyarakat. Selamat menyaksikan proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Terima kasih. Selamat siang anak-anak. Selamat siang Ibu. Salam sehat. Sehat Indonesia bersyukur. Terima kasih ya sudah hadir di kelas kita hari ini, mata kuliah promosi kesehatan. Ya, sesuai dengan RPS, kita akan bahas tentang teknik penyuluhan, menyusun SAK, dan metode pembelajaran dalam promosi kesehatan. Nah, seperti biasa kita akan menggunakan alat bantu belajar dari kelas poin. Maka sebelum pembelajaran, silakan anak-anak masuk dulu di kelas poin. Kode aksesnya 73460. Ya, silakan masuk dulu di kelas poin untuk interaktif antara mahasiswa dan kita. Hari ini adalah kita akan bahas tentang pengertian, lalu penyusunan rencana penyuluhan, format rencana penyuluhan itu seperti apa, dan metode pembelajaran untuk promosi kesehatan. Oke. Nah, menurut anak-anak sekalian, kenapa sangat penting untuk membuat satuan acara penyuluhan untuk promosi kesehatan? Nah, silakan dijawab di kelas poin ya. Silakan dijawab dulu di kelas poin. Oke, ada jawaban dari Clara. Menggunakan satuan penyuluhan penting agar kegiatan edukasi menjadi terencana betul ya. Kemudian Dora untuk meningkatkan derajat kesehatan. Dari Gerda, membantu masyarakat agar lebih paham dan mengerti. Kemudian ada jawaban lainnya juga. Tujuan dari promosi kesehatan sendiri adalah untuk diberikan untuk mengubah perilaku kesehatan. Jadi kalau kita mau orang-orang atau masyarakat bisa mengubah cara hidup mereka yang tidak sehat menjadi sehat, kita perlu memberikan promosi kesehatan. Nah, promosi kesehatan ini bisa dilakukan dengan baik jika diawali dengan perencanaan ya. Kalau kita mau melakukan suatu kegiatan, kita perlu punya rencana. Ya, rencana itu perlu dibuat secara cermat, sistematis, dan yang paling penting harus berdasarkan teori. Ya. Jadi kita tidak boleh membuat hanya berdasarkan pemikiran kita yang belum terbukti secara ilmiah. Nah, ini sangat penting dalam promosi kesehatan, harus ada evidence based practice-nya atau harus ada bukti ilmiahnya. Ya, entah lewat penelitian atau hal-hal lain yang bisa kalian peroleh dari karya-karya ilmiah ya. Lalu selain itu, penelitian atau hasil karya ilmiah itu harus juga terupdate, dan supaya promosi kesehatan itu berjalan dengan baik, itu harus disesuaikan juga dengan media dan sarana. Ya, kita lihat slide berikutnya. Nah, ini adalah tahapan masalah kesehatannya apa di situ.
yang dihadapi ya. Lalu masyarakatnya seperti apa dan wilayahnya seperti apa. Itu sangat penting di awal sebelum buat perencanaan, kita harus tahu dulu. Lalu dari sederetan masalah kesehatan yang mungkin ada di masyarakat, kalian harus menentukan prioritas masalah. Mungkin masalah kesehatan banyak sekali ya di masyarakat kita, baik yang untuk ibu dan anak, maupun remaja atau bayi balita, itu banyak sekali. Mungkin kalian tidak bisa memberikan penyuluhan dalam satu waktu untuk semua masalah tersebut. Maka kalian harus menentukan prioritas masalahnya. Oke, yang ketiga, kalian juga harus menentukan tujuan dari promosi kesehatan itu dan sasarannya. Tujuannya untuk apa dan sasarannya kepada siapa. Ya. Lalu yang keempat, kalian juga harus menentukan isi dari penyuluhan atau dari promosi kesehatan. Di wilayah kita, masyarakat kita, kira-kira masalah kesehatan seperti apa yang paling banyak saat ini? Mungkin sewaktu kalian praktek di rumah sakit atau di puskesmas, kalian mendengar, oh banyak sekali yang terdiagnosis penyakit ini. Boleh Ibu minta ketikkan saja satu atau dua penyakit yang umum sekali yang saat ini kalian lihat sangat banyak di masyarakat ya. Kita harus pemikiran dan analisis kalian di lapangan seperti apa. Untuk bisa melakukan promosi kesehatan tadi, kita perlu memilih metode. Metodenya apa saja? Coba kita lihat sama-sama. Nah, metode dalam melakukan pendidikan kesehatan atau promosi kesehatan atau kita juga biasa bilang penyuluhan, itu ada dibagi menjadi tiga kelompok. Kelompok pertama, yang kedua, dan yang ketiga, metode pendidikan massal. Iya, jadi lalu bergantung pada kemampuan pendidiknya. Nah, ini juga penting. Kita harus bisa memberikan promosi kalau kita sendiri sudah menguasai hal tersebut ya. Materinya kita sudah tahu, maka itu di awal tadi kita harus membuat perencanaan. Jadi kita tahu kita mau kasih apa, kita sudah riset dulu, ini riset mungkin tentang materinya, isi dari dalam promosi kesehatannya seperti apa. Karena harus sesuai dengan kemampuan pendidiknya. Lalu bergantung besar kecilnya sasaran. Jadi metodenya bisa berubah. Kalau cuma satu orang, apakah butuh ruangan yang besar seperti lapangan? Tidak. Aneh ya, hanya mau memberikan promosi ke satu orang, lapangannya sebesar lapangan bola kaki ya. Nah, maka mungkin butuh ruangan konseling saja ya. Jadi besar kecilnya kelompok itu mempengaruhi metode yang kalian pilih. Lalu yang keempat, harus disesuaikan dengan waktu ya. Jadi pesannya juga harus disesuaikan dengan waktu. Kemudian mempertimbangkan fasilitas yang ada. Mungkin kalau di daerah yang terpencil, kalian buat materi promosinya dengan bentuk video, tapi di sana tidak ada listrik, tidak ada info, tidak ada internet. Maka metodenya apakah cocok? Mungkin tidak ya. Lalu tadi ya, metode pendidikan yang individu itu contohnya apa? Bisa bimbingan konseling dan wawancara ya. Kalau kelompok besar itu lebih dari 15 orang ya, itu bisa dengan cara ceramah atau seminar. Kalau kelompok kecil berarti kurang dari 15 orang ya. Bisa dengan cara apa? Bisa ceramah, seminar, lalu kalau lebih banyak lagi masyarakatnya atau pendidikan massal ya, maka pesan-pesannya bisa dilakukan
dilakukan dengan berbagai cara ya. Misalnya kalau sasaran pendidikan bersifat umum, tidak membedakan golongan, umur, jenis kelamin, pekerjaan atau status sosial, tingkat pendidikan. Bentuk pendekatan massa diberikan secara tidak langsung bisa menggunakan media massa. Contohnya ceramah umum ya atau public speaking. Mungkin biasanya kalian lihat ada pidato-pidato kesehatan ya, atau diskusi baik di TV, di radio. Pernah tidak mendengar diskusi kesehatan di TV atau di radio? Nah, banyak ya acara-acara itu sebenarnya bagian dari ceramah umum ya. Lalu ada simulasi dialog antara pasien dan dokter atau petugas kesehatan tentang suatu penyakit. Nah, biasa ada. Selain itu ada tulisan di majalah atau di koran dalam bentuk artikel, tanya jawab atau konsultasi. Dan juga mungkin yang biasa kalian lihat di jalan-jalan, kalau lewat ada iklan-iklan itu ya, namanya juga billboard ya. Itu biasanya dipasang di pinggir jalan atau spanduk atau poster, tapi isinya harus berupa informasi kesehatan. Misalnya selama pandemi COVID, kalian mungkin lihat banyak juga informasi, bahkan sampai sekarang ada juga billboard menuliskan pakai masker ya. Itu adalah bentuk metode pendidikan massa ya, jadi diberikan kepada banyak orang tanpa melihat latar belakang mereka. Lalu macam-macam alat bantu promosi kesehatan. Oke, coba kita lihat ya, apa pemikiran kalian tentang macam-macam, apa yang kalian ketahui tentang alat bantu promosi kesehatan. Silakan kalian masukkan jawabannya di kelas poin. Ketikkan satu kata, boleh dua kata, atau satu kalimat tentang ini ya, alat bantu. Oke, ada poster, ada lembar balik, ada banner, ada leaflet, ada PowerPoint. Oke, ada lembar balik, betul. Ada video, ya. Ada spanduk. Dan paling banyak di sini dari jawaban kalian poster ya, poster paling banyak ya dan paling umum. Itu kasih bintang. Nilainya semakin bagus ya, nilainya semakin bagus. Artinya kalian aktif selama di kelas ya. Nah, alat bantu seperti yang tadi kalian sudah jawab secara umum, tapi sebenarnya alat bantu itu ada dibedakan jadi alat bantu lihat ya. Misalnya alat bantu lihat yang arti kalian bisa lihat seperti slide yang digunakan dalam pengajaran seperti ini. Kalau di zaman-zaman sebelumnya masih ada namanya HP atau film strip. Kalau sekarang mungkin karena sudah digital, banyak menggunakan video ya atau media sosial lainnya ya untuk, nah itu masuk di alat bantu lihat. Lalu alat-alat yang tidak diproyeksikan, misalnya ada gambar peta, gambar gagang ya, itu termasuk dalam alat bantu lihat ya. Nah, lalu kemudian ada alat bantu dengar ya, contohnya apa di sini? Radio, ada CD, ada tape, ada video juga, ya. Alat bantu untuk menstimulasikan indera pendengar pada waktu proses penyampaian bahan komunikasi ya. Ya, kalau misalnya kalian putarkan video itu sudah termasuk alat bantu lihat dan dengar. Kalau radio saja berarti alat bantu dengar. Lalu ada pembagian alat peraga berdasarkan fungsinya. Nah, untuk pembagian alat peraga berdasarkan fungsinya ada media cetak, elektronik, papan, dan media. Untuk ini nanti silakan kalian dengan PJM mata kuliahnya membagi 5 kelompok, bisa
Bisa, Ibu. Oke, kemudian silahkan diskusikan buat clipping elektronik ya untuk media-media tadi. Kalau ini contohnya, ini adalah clipping cetak. Nah, kalian boleh buat seperti ini tapi dalam bentuk elektronik. Jadi silakan sekreatif mungkin buat gambar-gambar alat-alat peraga berdasarkan fungsinya. Masukkan gambarnya dan jelaskan fungsi dari alat-alat itu. Bisa? Bisa ya, Ibu. Kemudian silakan dimasukkan di classroom. Ya, dalam bentuk file. Nah, yang terakhir adalah satuan acara penyuluhan atau SAP. Ibu sudah kirimkan di classroom contoh SAP-nya, silahkan dilihat ya sambil kita diskusikan. Nah, untuk SAP sendiri seperti di awal, SAP ini berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan promosi kesehatan dalam penyuluhan ya atau pendidikan kesehatan. Ini dia seperti rambu lalu lintas. Jadi dia mengatur kapan kalian harus bicara, kapan kalian harus bertanya, kapan kalian harus mendengarkan pendapat dari audiens atau peserta penyuluhan ya. Nah, ada 3 prinsip preventif, yaitu mencegah penyuluhan kesehatan dan melakukan hal-hal yang tidak sesuai. Lalu SAP juga berfungsi sebagai rambu-rambu yang harus ditaati sebagai pedoman, dan konstruksif yaitu satuan acara penyuluhan atau SAP memberikan arahan secara rinci bagi pelaksana dan pengembangan pendidikan kesehatan. Jadi SAP ini penting atau tidak? Penting. Pada akhir dari topik ini adalah masing-masing mahasiswa harus bisa membuat SAP. Ya, seperti di contoh kalian harus bisa membuat SAP. SAP yang akan diselenggarakan atau dilakukan termasuk di dalamnya berisikan topik, tempat, dan waktu, sasaran, serta materi dan konsep acara. Ya. Lalu dalam tahapan SAP ada pendahuluan, penyajian, dan penutup. Dalam pendahuluan ini kalian harus mulai dengan kata pembuka, yaitu memberikan salam, ya. Lalu memperkenalkan diri, ya. Kemudian tujuannya apa? Menyampaikan suatu promosi kesehatan atau pendidikan kesehatan yang untuk menyiapkan mental dari pendengar. Jadi kalian perlu menyampaikan, kami kesini untuk memberikan informasi tentang ini, ya, tentang misalnya tentang HIV/AIDS atau tentang sifilis atau tentang malaria pada ibu hamil atau diare pada bayi balita ya. Kalian harus kasih tahu tujuan dari pendidikan kesehatan itu. Lalu dalam tahap yang kedua adalah penyajian. Nah, di bagian penyajian ini kalian harus menyampaikan baik berupa contoh, praktik atau demonstrasi menggunakan media ya. Dan total dari 3 tahap ini adalah 80% dari total waktu. Jadi harus lebih banyak waktunya digunakan untuk penyajian. Setelah penyajian lalu penutup ya. Penutup ini tanya jawab, ada umpan balik, tindak lanjut, dan evaluasi. Bagaimana caranya evaluasi? Di bagian akhir setelah menyampaikan pendidikan kesehatan atau penyuluhan atau promosi kesehatan, kita bisa ajukan pertanyaan. Betul. Sekian dan terima kasih. Itu materi dari Ibu. Silakan jika ada anak-anak sekalian yang ingin bertanya. Silakan nanti bisa berdiri, kasih tahu namanya dan ditaruh pertanyaannya ya. Siapa yang mau bertanya? Silakan. Perkenalkan, nama saya Wanda Gloria Bros. Izin bertanya Bu, bagaimana keterkaitan antara proses perencanaan promosi kesehatan yang sistematis dengan efektivitas perubahan perilaku kesehatan masyarakat? Oke. Baik, yang ada lagi yang ingin ditanyakan?
metode penyuluhan seperti apa yang lebih efektif dan mengapa demikian? Oke, terima kasih. Inka ya. Perkenalkan, nama saya Deborah Deo. Di sini saya izin bertanya Ibu. Pertanyaan saya, apakah penggunaan satuan acara penyuluhan masih relevan di era digital? Terima kasih Bu. Oke, kalau tentang efektif berarti supaya efektif kalian sebagai penyuluh atau promotornya harus punya perencanaan yang sistematis. Kalau tidak direncanakan dengan baik, bisa jadi informasi yang diberikan itu tidak tepat sasaran. Ya, jadinya apakah bisa berhasil perubahan perilaku? Ya tidak ya. Itu pertanyaan yang bagus dan kritis. Maka kalian harus juga bisa mengembangkan cara berpikir kalian. Nah, kalau situasi seperti itu, menggunakan sumber daya dan alat yang ada sebisa mungkin dan semaksimal mungkin. Metodenya pasti akan disesuaikan. Mungkin kalau ada masyarakat yang berkumpul maka bisa langsung dalam suatu kelompok. Tapi kalau terpisah dan mungkin harus ada yang lingkaran minat, berarti metodenya jadinya individu. Medianya juga akan disesuaikan. Mungkin tidak ada. Apakah masih penting menggunakan SAP yang tadi contohnya sudah kalian lihat dan di era digital? Kalau menurut kalian masih bisa tidak menggunakan SAP? Kan sekarang sudah digital nih Bu, tidak perlu lagi pakai SAP, langsung saja bawa alatnya saja, langsung pasang, langsung demonstrasi atau simulasi atau ceramah selesai. Bagaimana? Ya, masih butuh ya. Walaupun sudah era digital, tetapi SAP itu tetap dibutuhkan. Maka SAP-nya juga bisa dibuat dalam bentuk digital ya, dibikin di PDF kan, di Word kan, ya, atau dibuat dalam bentuk file elektronik lain. Nah, tetap penting menggunakan SAP karena tadi SAP itu digunakan sebagai rambu-rambu dalam memberikan promosi kesehatan. Kalian tahu harus membuka dengan apa, menyampaikan isi materinya apa, dan menutupnya seperti apa. Sedangkan digitalisasinya bisa digunakan sebagai media, ya. Karena misalnya ya sekarang mungkin poster-poster seperti yang di dinding itu orang terbatas melihatnya. Tapi kalau dalam bentuk elektronik bagaimana? Apakah hanya di kelas saja yang melihat? Tidak. Kalau bisa lebih banyak orang bisa melihat. Itu pertanyaan yang bagus dan kritis. Maka kalian harus juga bisa mengembangkan cara berpikir kalian. Nah, kalau situasi seperti itu, menggunakan sumber daya dan alat yang ada sebisa mungkin dan semaksimal mungkin. Metodenya pasti akan disesuaikan. Mungkin kalau ada masyarakat yang berkumpul maka bisa langsung dalam suatu kelompok. Tapi kalau terpisah dan mungkin harus ada yang lingkaran minat, berarti metodenya jadinya individu. Medianya juga akan disesuaikan. Mungkin tidak ada. Itu pertanyaan yang bagus dan kritis. Maka kalian harus juga bisa mengembangkan cara berpikir kalian. Nah, kalau situasi seperti itu, menggunakan sumber daya dan alat yang ada sebisa mungkin dan semaksimal mungkin. Metodenya pasti akan disesuaikan. Mungkin kalau ada masyarakat yang berkumpul maka bisa langsung dalam suatu kelompok. Tapi kalau terpisah dan mungkin harus ada yang lingkaran minat, berarti metodenya jadinya individu. Medianya juga akan disesuaikan. Mungkin tidak ada. Itu pertanyaan yang bagus dan kritis. Maka kalian harus juga bisa mengembangkan cara berpikir kalian. Nah, kalau situasi seperti itu, menggunakan sumber daya dan alat yang ada sebisa mungkin dan semaksimal mungkin. Metodenya pasti akan disesuaikan. Mungkin kalau ada masyarakat yang berkumpul maka bisa langsung dalam suatu kelompok. Tapi kalau terpisah dan mungkin harus ada yang lingkaran minat, berarti metodenya jadinya individu. Medianya juga akan disesuaikan. Mungkin tidak ada. Demikian pembelajaran kita untuk hari ini di mata kuliah promosi kesehatan. Ibu harap ini bermanfaat dan silahkan tugas-tugasnya dikerjakan